Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakafli, NIM 22018361122 dari jurusan Teknik Sipil Binusian 2022. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate bab 10. Nah, tujuan dari praktikum ini itu untuk mengetahui spesifik gravity-nya dan persentase air yang terserap oleh agregat kasar. Basic teorinya dari bab ini, jadi gravity spesifik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai berdimensi yang didefinisikan sebagai rasio antar satuan berat atau kepadatan substansi tertentu dan kepadatan cairan. Nah, jadi specific gravity ini dikategorikan sebagai faktor untuk mengevaluasi kekuatan dan kualitas dari suatu material tertentu. Specific gravity ini dibagi menjadi 3, yaitu bulk specific gravity, bulk saturated surface dry specific gravity, dan apparent specific gravity. Nah, kalau bulk specific gravity ini itu rasio massa dari satuan volume agregat. Jadi ini tuh termasuk kekosongan, massa volume yang sama air suling pada suhu tertentu. Nah, kalau bulk saturated itu rasio massa volume unit agregat dengan massa volume unit agregat. Jadi termasuk air di dalam kekosongan agregat. Nah, kalau apparent specific gravity itu suatu rasio massa dari suatu unit volume permeabilitas porsi dari agregat kepada massa dan ntar akhirnya tuh jadi volume air dari temperatur tertentu. Nah, formula atau rumus yang akan digunakan dalam praktikum ini itu ada 4, yaitu rumus dry specific gravity, rumus SSD specific gravity, rumus apparent specific gravity, dan rumus absorption of coarse aggregate. Nah, di sini juga ada dijelasin SD-nya itu apa. SD itu dry, kalau SSD itu singkatnya jadi SS, kalau apparent jadi SA. Nah, ini tuh satuannya ke dalam gram. Nah, untuk alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini adalah timbangan digital, oven, timbangan buoyancy, dan mangkuk atau pen. Nah, untuk material yang digunakan dalam praktikum ini itu agregat kasar atau biasa dibilang batu kerikil yang sudah melewati saringan 3/8. Nah, total bobotnya itu 1,8 kilogram. Nah, prosedur praktikum ini adalah yang pertama itu eee, jadi permukaan individu agregatnya dikeringkan menggunakan handuk, terus catat massa saturated surface dry SSD agregatnya, jadi catat massa agregatnya. Terus yang ketiga itu tempatkan agregat ke timbangan buoyancy, terus catat massanya. Nah, kita harus pastikan tidak ada udara atau gelembung yang terperangkap saat agregatnya ditenggelamkan. Nah, setelah itu taruh agregat kasar di oven pada temperatur tertentu. Nah, setelah itu taruh agregat pada suhu ruangan sekitar 1 jam. Nah, setelah itu kita catat berat agregat yang sudah dikeringkan.
Nah, setelah melakukan praktikum itu, praktikum prosedur, kita bisa mendapat data praktikum. Nah, jadi data praktikum yang kita dapat itu ada 3. Yang pertama itu, berat agregat kasar yang sudah dikeringkan. Kita atau disebut sebagai huruf A, variabel A. Nah, berat yang kita dapat itu 1.811,4 gram. Nah, praktikum data setelah itu adalah berat jenuh dan agregat kasar yang sudah dikeringkan. Jadi kita dapat ya 1.935,4 gram. Nah, praktikum data yang ketiga adalah berat agregat dalam timbangan buoyancy. Hasil beratnya itu 1.072,9 gram. Nah, setelah dapat praktikum data, lalu kita bisa melakukan praktikum kalkulasi. Jadi, kita dapat dry specific gravity atau SD, rumusnya A per B min C. Datanya dari yang praktikum data tadi, kita dapat hasil 2,1. Kalau SSD-nya kita dapat 2,244. Kalau apparent-nya kita dapat 2,453. Kalau SD-nya, absorption-nya kita dapat 6,846%. Nah, jadi kesimpulannya sama dengan yang kita dapat tadi. Jadi, the dry specific gravity, of course, agregat itu 2,1. SSD-nya, of course, agregat is 2,244. Kalau apparent specific gravity-nya kita dapat 2,453. Nah, presentasi penyerapan air oleh agregat kasar adalah 6,86%. Nah, jadi karena specific gravity berada di bawah nilai standar dan tingkat penyerapan air melebihi 3%, dapat disimpulkan bahwa sampel agregat kasar tidak cocok untuk tujuan infrastruktur. Nah, faktor error yang dapat terjadi dalam praktikum ini yaitu agregat kasar mungkin mengandung tanah liat. Jadi, tingkat penyerapan air oleh agregat kasarnya bertambah. Faktor error yang kedua adalah kesalahan manusia, human error, ketika mengoperasikan timbangan buoyancy. Jadi, ada ketidaknormalan data yang didapat. Nah, terus faktor error yang ketiga adalah agregatnya tidak betul-betul kering, karena itu dibiarkan atau dikeringkan selama 1 jam, harusnya 15 jam. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan untuk membuat praktikum dan sumber dari video ini. Terima kasih.